Kepada Ibu Muharina Harahap SSM Hum, saya persilahkan. Ya, terima kasih Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga acara Gebiar Sastra Indonesia 2020 Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan ini berhasil ya sampai tahap grand final hari ini. Terlebih dahulu saya ucapan terima kasih kepada dekan ya, mungkin belum bisa berhadir pada acara ini, Bapak Abdurrahman ya. Kemudian kepada Pak Oki, Ketua Prodi Sastra Indonesia, kemudian rekan-rekan seperjuangan, dosen-dosen Prodi Sastra Indonesia, kemudian kepada panitia yang luar biasa, kerja keras mulai dari tanggal 2 November hingga hari ini, terutama kepada Boy ya, yang jujur saja tanpa dia saya tidak bisa melakukan apa-apa. Demikian juga kepada Yunita Kristina dan personel-personel panitia yang lain. Ibu ucapkan terima kasih ya Nak ya, semoga acara kita ini bisa sukses sesuai dengan keinginan dan cita-cita kita, kemudian bisa berkelanjutan bukan hanya hari ini atau kali ini, tetapi bisa untuk semester-semester berikutnya. Kemudian juga ucapan terima kasih yang mendalam juga saya ucapkan kepada panitia, bukan panitia, kepada Dewan Juri ya, ada Tok Laut, kemudian Adinda Gusman ya, yang semakin ganteng, yang bisa dipertemukan kembali tidak hanya di UGM ya, tetapi juga akhirnya bertemu di ajang lomba di Universitas Negeri Medan. Selamat bergabungnya Dek ya, makasih banyak sudah membantu. Kemudian juga kepada Anggi ya, Adinda Anggi juga sangat luar biasa partisipasinya, sama halnya dengan Tok Laut ya, yang juga luar biasa. Pengorbanan Dewan Juri ini untuk mendukung acara hari ini. Acara ini dimulai ya, mulai dari tanggal 2 November, kemudian juga mengalami perpanjangan sebanyak 2 kali, sehingga akhirnya bisa sampai kepada grand final hari ini. Tidak berpanjang kalam, begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini bisa sukses ya. Kemudian kepada pemenang lomba tidaklah menjadi tinggi hati ya. Kemudian yang mengalami kekalahan bukanlah sebuah kekalahan yang sebenarnya. Bisa jadi kekalahan ini merupakan kemenangan yang tertunda, yang mungkin di event lain atau acara lain bisa malah menjadi juara yang pertama. Oke, begitu kira-kira ya, supaya bisa berlanjut ke tahap-tahap berikutnya. Demikian, Ibu serahkan kepada Boy untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana sistematika dan hari ini. Terima kasih, Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Muharina. Berikutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan kepada Bapak Dr. M. Oki Fardian Gafari SOSM Hum. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang pertama Dewan Juri ya, di sini ada Pak Samsul Rijal atau Tok Laut yang telah berhadir jauh-jauh dari Tanjung Balai, sudah berhadir walaupun kita bertemunya di via Zoom room meeting ini ya. Yang kedua Adinda Gusman ya, yang berkesempatan hadir pada hari ini lebih jauh lagi sepertinya ya, dari Haluwaleo ya Adinda ya. Ya betul Pak, dari Haluwaleo Kendari. Iya dari Kendari, lebih jauh lagi daripada Tok Laut ini yang sudah berhadir pada hari ini. Ya, terima kasih banyak ya. Salam hormat kami dari Program Studi Sastra Indonesia kepada Adinda yang telah berhadir pada hari ini. Dan yang terakhir Dewan Juri ada Pak Muhammad Anggi Daulay ya, junior saya di Prodi Sastra Indonesia. Terima kasih Pak Anggi telah berhadir ya dengan
atributnya yang sudah keren sekali itu ya, berlatar bedrock. Baik, perlu disampaikan kepada Dewan Juri dan peserta yang berhadir pada hari ini bahwa hari ini bukanlah bukanlah grand final sebenarnya, tapi bukan grand final dari acara kegiatan kita semua, tapi grand final dari cabang perlombaan, yaitu cabang perlombaan baca puisi. Jadi nanti acara grand finalnya itu esok hari ya, itu adalah untuk pengumuman pemenang. Jadi diberitahukan bahwa Pak Dekan tidak bisa hadir pada hari ini karena ini memang masih dalam rangkaian acara perlombaan. Jadi bukan acara grand final kita pada hari ini. Jadi grand finalnya itu besok ya, sekalian pengumuman acara besar, dan besok semua peserta itu kita undang untuk hadir di Zoom meeting juga ya. Besok berhadir Pak Dekan, Ibu WD dan fungsionaris yang ada di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ingin apresiasi kerja keras panitia ya. Di sini ada Ibu Muharina dari dosen dan Boy Sembiring dari mahasiswa yang sudah bekerja keras, dan teman-teman adik-adik mahasiswa yang sudah memang dari awal menunjukkan dedikasinya yang tinggi sekali untuk bisa berhadir pada pada hari ini, dan bisa kegiatan ini berlangsung dengan baik dan aman, tertib tentunya. Nah, untuk itu saya sekali lagi apresiasi ya, terima kasih kepada Dewan Juri, sekali lagi kepada panitia dan seluruh peserta yang sudah berhadir untuk acara final cabang baca puisi pada hari ini. Saya rasa saya tidak usah membuka lah ya acara ini, tapi biarlah acara ini berlangsung dengan baik, dengan tertib ya, dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti bisa menghasilkan juara untuk yang menang nanti. Semoga tidak tinggi hati, dan memang itulah yang sudah menjadi menjadi kesempatan bagi Anda semua. Baik, untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Oki. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama ketiga juri kita. Yang pertama ada Bapak Muhammad Anggi Januarsyah Daulay SSM Hum. Kepada Pak Anggi saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Anggi dari Prodi Sastra. Terima kasih, Yunita. Saya ngapain nih, cuma itu kan? Kenapa, Pak? Cuma itu aja kan? Kalau ada yang lain juga boleh, Pak. Yang lain lah boleh. Tuh Bang Gusman, Pak Agus boleh kenalan dulu. Untuk Laut juga sudah ada. Maksud saya kalau Bapak memperkenalkan yang lain, entah misalnya Bapak dosen di mana saja atau Bapak kegiatannya gitu. Baik, saya Muhammad Anggi. Assalamualaikum untuk Laut. Bang Gusman, Pak Kaprodi, Pak Apis, Bu Ketua Panitia, Bu Muharina, para panitia yang sudah bersusah payah ya dari tanggal 2 November sampai saat ini ya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Anggi. Sehari-hari saya mengajar sastra di Prodi Sastra Indonesia MBS Unimed. Nah, ya itu saja saya rasa cukup ya Yunita ya. Sehari-hari aktif juga berkesenian ya. Beberapa kali ikut juri juga di tingkat nasional begitu ya. Meneliti sastra, mengabdi pada masyarakat dalam perspektif dunia sastra juga. Terima kasih Yunita. Terima kasih Pak Anggi. Yang kedua ada Bapak Laode Gusman Nasiro MA. Kepada Pak Laode saya persilahkan. Halo teman-teman, selamat pagi. Oke, nama saya Gusman. Saya dosen sastra di untuk sementara di Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya dosen dan peneliti
sastra. Terus apa lagi ya? Ya, saya temannya Mas Anggi, Mas Hafiz, Mbak Ayu. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ngejuri pada hari ini. Salam untuk Pak Tok Laut juga, Pak Oki, Pak Kaprodi. Terima kasih Kak Muharina. Thank you ya. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan lancar. Thank you. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir, ada Bapak Syamsul Rizal SH atau yang biasa dipanggil Tok Laut. Kepada Tok Laut saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gerakan kebudayaan. Kita biasa sehari-hari sebagai ASN mengabdi pada pemerintah kota, tetapi juga mengelola sanggar dan juga sebagai pekerja seni, juga teater, bidang sastra dan sebagainya. Mengabdikan diri di dalam gerakan kebudayaan, tugasnya hanya sederhana, bagaimana mengajak seluruh elemen masyarakat dari kaula muda sampai tua bisa memasuki ruh-ruh budaya agar teraplikasi apa yang menjadi tuntutan bangsa ini, membangun karakter lewat seni budaya. Kami rasa hanya itu aja. Salam bahagia, penuh harmoni buat kita semua. Semoga kita senantiasa dalam ridho Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tok Laut. Baiklah, selanjutnya mari kita saksikan penampilan video singkat kompilasi dari para peserta lomba baca puisi. Kami muak dan bosan. Karya Taufik Ismail. Dahulu, di abad-abad yang silam, negeri pendulunya begitu ras-rasi dalam kedamaian. alamnya indah, gunung dan sungainya rukun berdampingan. Pemimpinnya jujur dan ikhlas memperjuangkan kemerdekaan. Ciri utama yang tampak adalah kesederhanaan. Hubungan kemanusiaannya Adalah kesantunan dan kesetia kawanan. Semuanya ini fondasinya adalah keimanan. Tapi kini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling, dan rampok. Bandit, maklar, pemeras, pencoleng, dan penipu. Negeri yang banyak omong, penuh fitnah kotor, begitu banyak pembohong tanpa malu mengaku berdemokrasi, padahal di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi. Tukang dusta, jago intrik dan ingkar janji. Kini mobil, tanah, deposito, dinasti, relasi dan pangkatan, politik, ideologi, dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan, kini negeri kita penuh dengan wong edan, gendeng dan sinting. Negeri padat, jelma, gelo, Gendeng dan sinting, negeri padat jelma gelo garelo kurang ilo manusia gila.
metodologis, secara klinis nyaris sempurna. Infasta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa di depan meja pengadilan. Apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman? atau sandiwara tipu-tipuan terus diulang dimainkan? Nah, itu tadi video singkat dari para peserta. Selanjutnya kita akan masuk ke inti acara, di mana kita akan menyaksikan penampilan dari ke-10 peserta. Sebelumnya, kita akan melakukan pengundian secara online untuk menentukan peserta mana yang akan maju terlebih dahulu. Kepada Abang Daboy, saya persilahkan untuk menampilkan share screen. Baik. Kita akan melakukan pengundian secara acak yang tadi sudah dijelaskan kepada seluruh peserta. Baiklah, untuk peserta pertama adalah peserta pertama adalah Laposa. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudara Laposa, saya persilahkan untuk membacakan puisi. Baik, apa suara saya terdengar? Terdengar. Dengar, Bang. Terdengar. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Doa seorang serdadu sebelum berperang. Karya W.S. Lendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah benda dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah
Sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekat bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Sekian dan terima kasih. Baik, itu tadi penampilan dari peserta pertama kita. Untuk peserta kedua, kita akan melakukan pengundian lagi. Kepada Bang Boy, saya persilahkan. Abang Boy, apa bisa didengar? Keluar, Boy keluar. Kelvin aja, Kelvin. Saudara Calvin, silahkan melakukan pengundian untuk peserta kedua. Men, sebentar. Mohon maaf kepada peserta, jaringan saya terputus. Berikutnya yang sudah diacak adalah Selvi Sulistianti. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, kepada saudari Selvi Sulistiani, saya persilahkan. Iya. Apakah terdengar suara saya, Punten? Ya, terdengar. Dengar, Mbak. Baik. Doa. Seorang serdadu sebelum berperang. Karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa. Tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila
malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa dan mesiu. Kembali lagi bicara. Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah? Sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkurku. 18 Juni 1960. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk peserta nomor undi 3 akan diacak kembali. Kepada Bang Boy, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kita akan melakukan pengundian untuk peserta yang ketiga. Untuk peserta yang ketiga, kita mulai. Peserta ketiga adalah Dini Putri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk peserta ketiga, Saudari Dini Putri, saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Doa seorang serdadu sebelum perang. Karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapak, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang ditabur di bumi yang subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan nafasku
adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan. Biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah? Sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Dini. Untuk nomor undi 4, kita akan undi kembali. Saya persilahkan Bang Boy. Baik, kita akan melaksanakan pengundian yang keempat. Dan yang terpilih adalah Eliza Olga. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kepada peserta keempat, Saudari Eliza, saya persilahkan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan puisi. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Doa seorang serdadu sebelum berperang. Karya W.S. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar. Dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa, tanah sepi, kehilangan lakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah? Sementara aku lihat kedua lenganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Eliza. Selanjutnya kita undi lagi untuk peserta kelima. Saya persilahkan Bang Boy. Baik, terima kasih. Untuk peserta kelima akan kita cek.
Dan peserta kelima adalah Saudara Siti Uswatun. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk peserta kelima, Saudari Siti Uswatun, saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Uswatun, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Medan Area. Di sini saya akan membacakan puisi karya W.S. Rendra yang berjudul Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang. W.S. Rendra dalam puisinya. Doa seorang serdadu sebelum berperang. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar. Dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapak. Tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti dan Mesiu kembali lagi bicara, waktu itu Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari biarpun penyesalan apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang dijajah. Sementara kulihat kedua tanganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkurku.
Mimbar Indonesia 18 Juni 1960. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Siti Uswatun. Selanjutnya kita akan melakukan pengundian untuk peserta nomor 6. Saya persilakan Bang Boy. Baik, kita akan melakukan pengundian kembali untuk peserta nomor 6, dan peserta nomor 6 adalah Rudolf P. Kepada Yunita, saya kembalikan. Untuk peserta nomor undi 6, kepada Saudara Rudolf, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Rudolf P. Situmorang dari Universitas Negeri Medan. Kembalikan Indonesia padaku. Karya Taufik Ismail. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt. Sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Kembalikan Indonesia padaku. Hari depan Indonesia adalah 1 juta orang main pingpong siang malam dengan bola telur angsa di bawah sinar lampu 15 watt. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang pelan-pelan tenggelam lantaran berat bebannya. Kemudian angsa-angsa berenang-renang di atasnya. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Dan di dalam mulut itu ada bola-bola lampu 15 watt, sebagian putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang-renang sambil main pingpong di atas Pulau Jawa yang tenggelam dan membawa 100 juta bola lampu 15 watt ke dasar lautan. Kembalikan Indonesia padaku. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa.
Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena seratus hidupnya. Hari depan Indonesia adalah bola-bola 15 berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Kembalikan Indonesia padaku. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rudolf. Serta ke-7, persilakan Bang Boy. Baik, terima kasih. Kita akan melaksanakan pengundian peserta berikutnya. Untuk peserta berikutnya akan kita acak, dan peserta berikutnya adalah Dame. Kepada moderator, saya kembalikan. Nah, ke-7, Saudari Dame, saya persilahkan. Apa Saudari Dame masih ada di dalam? Sepertinya nggak ada, Kak, di partisipan. Jadi, kita ambil kesepakatan, kita ikuti kesepakatan dari para juri. Menurut para juri nih, apa kita lanjutkan ke yang lain atau dianggap gugur? Saya rasa lanjut saja dulu, nanti kalau Dami masuk kita beri kesempatan, Yunita. Ya, lanjut saja dulu ya. Mungkin jaringan, ini kendala virtual seperti itu ya. Menurut saya. Iya, Pak. Kita akan melakukan pengundian lagi. Saya persilahkan Bang Boy. Baiklah, kita akan melaksanakan pengundian berikutnya. Kita akan acak. Dan peserta berikutnya adalah Rindu Huta Barat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk peserta ke-7, Saudari Rindu Huta Barat, saya persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Dengar, Kak? Terima kasih. Doa seorang serdadu sebelum berperang. Karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar. Dan firman-Mu tergores di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan Bapa. Tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukan benih yang disebar di bumi yang subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah semua warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara.
Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusuk sangkarku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan melakukan pengundian lagi karena Saudari Dame belum bisa bergabung. Persilahkan Bang Boy. Baik, kita akan melaksanakan pengundian kembali dan peserta berikutnya adalah M. Holis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada Saudara M. Halis saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Subraha dari Universitas Amir Hamzah Medan. Doa seorang serdadu sebelum berperang. Karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa. Tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesyu kembali lagi bicara waktu itu. Tuhanku, perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekat bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku.
Perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkurku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Saudara M. Halis. Berhubung peserta tinggal 2, yaitu Saudari Dame dan Saudari Lao, kita akan Saudari Lao yang akan maju selanjutnya dikarenakan Saudari Dame masih belum bisa bergabung. Kepada Saudari Lao saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik. Di sini perkenalkan saya Lo Septisikawati dari Universitas Negeri Medan. W.S. Rendra dalam karyanya Doa Seorang Serdadu Sebelum Perang. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Kehilangan Bapa, tanah sepi, kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara lihat kedua lenganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkurku. Mimbar Indonesia, 18 Juni 1960. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Lao.
Sepertinya peserta terakhir, Dame, tidak bisa bergabung dikarenakan sinyal. Dan tadi panitia ada yang kasih saran, gimana kalau Saudari Dame diberi keringanan melalui IGTV. Apakah para juri setuju atau ada saran lain? Saya rasa begini, Yunita, sesuai dengan kesepakatan Joknis kan, kita berpedoman pada Joknis saja ya. Jadi tadi sudah diberi kesempatan untuk bisa bergabung, join di Zoom. Akhirnya tidak bisa juga kan begitu. Jadi kita hargai juga nih teman-teman yang lain yang sudah bergabung. Kalau dari saya kita diskualifikasi saja Dame ini. Boleh ditanya ke juri yang lain, Yunita. Siapa tahu Pak Gusman dan Pak Ato Laut berpendapat beda, jadi kita bisa adopsi pendapat yang banyak gitu. Silakan, Yunita. Baik, kepada Pak Laude atau Tok Laut, apakah ada saran lain atau langsung didiskualifikasi saja? Bapak, saya sepakat sama Mas Angga, gitu aja. Didiskualifikasi aja, karena sudah aturan kan sudah ditetapkan, maka kesempatan sudah kita berikan, maka kita tinggalkan aja demi kebaikan sahabat peserta semua. Saya rasa itu aja. Baik, berdasarkan kesepakatan, maka Saudari Dame kita diskualifikasi. Nah, sebelum sampai ke penghujung acara, kita dengarkan dulu saran dari ketiga juri kita atas pembacaan dari ke-9 peserta tadi. Yang pertama, apa jurinya diwakilkan saja atau tiga-tiganya mau memberikan saran? Baik, kita izin ya, Tok Laut, Bang Mas Gusman. Siap. Saya memberikan dengan segala hormat saya mempersilakan Tok Laut atau Bang Gusman ya. Silakanlah. Tok Laut boleh, Mas Gusman boleh, silakan. Mas Gusman aja. Mas Gusman boleh. Ya udah. Aku lihat teman-teman yang tampil hari ini preparationnya udah top markotop lah aku bilang, karena terbukti dari paling tidak pengolahan vokal. Saya curiga nih kayaknya yang gabung sama pembacaan puisi di hari ini adalah anak-anak teater, karena vokalnya kalau saya bisa bilang bulat dan matang sih. Itu yang menjadi juara dari penampilan pada hari ini. Terima kasih ya, sebelumnya terima kasih kesempatannya nih untuk Mas Anggi sama Bang Tok Laut. Saya tiba-tiba ditodong untuk ngomong, ya udah nggak apa-apa. Kalau saya lihat vokalnya sih asik-asik ya. Hanya ini mungkin yang perlu menjadi catatan untuk teman-teman yang lain adalah pembacaan puisi itu kan dia sudah melewati proses perkenalan sama panitia, apalagi tadi kita sudah melihat bagaimana penyampaian masing-masing itu berdasarkan nomor urut. Itu kan pasti panitia udah tahu nih, juri juga udah tahu nih namanya siapa dan asalnya dari mana. Saya pikir upaya untuk mentransformasi dan upaya untuk masuk ke dalam puisi itu kadang-kadang ya agak-agak terganggu dengan upaya teman-teman yang awalnya sudah full untuk masuk ke puisi dan kemudian menginterpretasikan puisi dan pada akhirnya memberikan kepada teman-teman pendengarnya seperti apa isi puisi sesuai interpretasinya, agak-agak terganggu sama perkenalkan nama saya Gusman, saya dari, itu menurut saya nggak penting ya. Saya nggak tahu nih Mas Angga sama Mas Anggi sama Pak Tok Laut kayak gimana. Yang penting adalah kamu ada di sini hadir dan kamu interpretasiin puisinya seperti apa supaya orang pas ngedengarnya oh ternyata asik nih, dan kita nggak butuh nama kamu siapa, asal kamu dari mana, kita nggak butuh itu. Kalau juri sih butuhnya cuma itu aja. Kemudian ini beberapa teman mungkin terjebak sama kebagusan produksi suaranya ya. Kayaknya internetnya agak-agak kuat ini. Karena mungkin teman-teman peserta di sini tahu bahwa suaranya itu bagus, vokalnya itu bulat, akhirnya kemudian gampang menyerah
buktinya bahwa mereka nggak memberikan interpretasi terhadap puisi lagi dari sisi dinamikanya, sehingga apa hasilnya? Produksi puisi, produksi verbal yang teman-teman berikan itu menjadi tidak berwarna, tidak beragam. Jadi kayaknya apa ya? Padahal di situ kan Tuhanku aku butuh itu kan penyerahan ya, tapi isinya kayak maju tak gentar, kayak bener-bener ingin apa ya, menyerang musuh, padahal kayak ingin menyerang apa ya, kayak ingin masuk menjadi tentara Taliban, padahal sebenarnya kamu sedang berdoa gitu. Harusnya ya kalau doa kamu berdoa, kalau marah baru kamu marah, kalau nangis kamu nangis, jangan semuanya. Apalagi tadi ada itu kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang intinya jatuhnya itu kayak kamu nanya tapi kamu marah-marah gitu. Saya kenal banget nih Hafid ini kalau di kelas mungkin kalau ada orang nanya dan orang marah-marah mungkin bakalan digampar kali ya. Jadi kalau kamu nanya, Tuhan, seperti inikah hidup saya? Ya udah kamu nanya, jangan Tuhan, seperti inikah hidup saya? Jadi kayak gimana ya? Kayak nggak masuk gitu. Itu sih kalau saya lihat mungkin kan teman-teman kejebak sama vokal yang bagus ya. Saya harus apresiasi vokal teman-teman itu rata-rata bagus-bagus semua deh, asik-asik, tapi cuman sedikit yang saya lihat tahu penempatan dinamika, karena itu aspek paling penting menurut saya, dinamika, karena itu menentukan seberapa tahu, seberapa ngertinya kamu, seberapa bisa menafsirkannya kamu asumsi kamu terhadap sebuah puisi. Kemudian apa lagi ya? Iya, ini rata-rata gini nih, satu lagi ya. Rata-rata teman-teman itu baca puisi kayak Koriah, tahu nggak sih? Kalau teman-teman yang Kristen sama Protestan mungkin nggak ngerti ya Koriah itu. Koriah itu kayak misalkan orang ada baca kitab suci gitu kan, terus diartiin. Jadi sama kayak gitu. Dengan menyebut nama Tuhan. Itu aja dari awal sampai akhir. Akhirnya saya nggak nemu sebenarnya orang ini mau ngapain, mau baca puisi atau mau jadi kori-koriah gitu. Itu sih, dan ini ya penafsiran terhadap puisi. Guru. Jadi apa ya, kalau bahasa industrinya sih stage act kamu meskipun bukan panggung ya. Stage act kamu itu benar-benar harusnya kamu ngerti bahwa waktu itu peserta dia bagus banget. Kalau saya harus bilang, kayaknya dia ngerti nggak sih kalau ketika dia dikasih waktu sama dikasih panggung itu harus ngapain gitu. Jadi itu keburu-buru, apalagi ya. Saya pikir itu aja sih. Mungkin saya kembalikan ke Mas Anggi sama Pak Tok Laut ya, karena kalau misalkan saya ngambil sendiri semua nggak asik malah. Teman-teman nggak mendapatkan pencerahan. Saya kembalikan ke Pak Moderator, itu aja. Izin moderator. Ya, silakan Pak. Apa yang dipaparkan Mas Gusman tadi memang benar sekali. Para peserta sebenarnya sudah menempati, tapi tidak semua, bahwa puisi itu adalah bahasa jiwa yang terdiri dari unsur-unsur puisi, fisiknya puisi. Nah, dalam menalarkan makna dari unsur puisi dan fisik puisi ini sama seperti hal yang dikatakan oleh Mas Gusman tadi. Nah, kita tidak boleh terjebak dengan vokal. Sementara perkawinan vokal, penghayatan dan sebagainya itu adalah satu mata rantai yang tidak bisa diputuskan. Tapi saya merasa bersyukur dalam artian rata-rata ini anak teater. Saya lihat penghayatannya luar biasa. Namun di satu sisi juga saya juga merasa bahwa kita belum semuanya bisa masuk ke dalam ruh puisi yang kita bacakan, yang dikehendaki oleh para pencipta puisi, para penyair seperti West. Tetapi tidak harus seperti West Rendra, dan kita akan menjadi diri kita sendiri. Namun kali ini saya mengapresiasi rekan-rekan di Unimed sebagai panitia bahwa ini adalah hal-hal yang bagus dan luar biasa, dan semua peserta sebenarnya adalah
orang-orang yang terbaik yang pernah ada. Namun karena ini adalah lomba, maka harus kita pilih bersama Mas Usman dan rekan lainnya untuk memilih yang terbaik. Salam gerakan kebudayaan, yang penting semangatnya untuk berkarya dan beraktivitas. Salam Pramudya Anantatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Anggi, apa ada yang mau ditambahkan? Ya, sebaiknya ditambahkan Mas Anggi. Ya, saya rasa semua sudah dirangkum ya oleh Mas Gusman ya, Om Gusman atau Pak Gusman dan Tuk Laut. Ini sang maestro ini, dua-dua ini maestro ya, maestro pegiat sastra dan budaya dari lokasi masing-masing. Tahun lalu saya melakukan penelitian ke Tanjung Balai itu, tapi tim saya menjumpai Atuk kemarin itu dari Unimed, karena saya kebetulan masih di UNA mengajar Pak Haris. Itu bisa dilihat di YouTube tuh hasil mapping kami terhadap Tanjung Balai itu tuh. Oh ya, siap. Jadi tidak diragukan lagi ya Tuk Laut ini ya. Pengalaman terhadap sastra dan budayanya luar biasa. Pak Gusman juga ada kanal YouTube-nya, nanti boleh dilihat ya. Beliau begitu karismatik ya kan, kemudian pembacaannya ya, vokal yang dia ucapkan, kemudian panggung yang dia mainkan itu baik sekali. Jadi beruntunglah kita hari ini mendapatkan wejangan atau pengetahuan dari dua dewan juri ya, sang maestro. Saya tidak terlalu banyak karena sudah dirangkum semua oleh Pak Gusman dan Tuk Laut. Saya selalu berpendapat begini, ketika saya berkumpul dengan Teja Purnama, Rauda Jamba, Aprion, dalam hal pembacaan itu yang pertama adalah hayati, kan begitu ya, menghayati. Jadi hayati itu konsepnya apa? Hidup ya kan, hayat. Bagaimana menghidupkan teks itu dengan tidak hanya dengan mengatur timbre suara. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Kan tidak hanya seperti itu saja yang harus Tuhan itu kan tidak harus selalu dibentak-bentak. Tuhan itu tidak harus dimarah-marahi, atau walaupun dia maha pencipta, zat yang maha mengetahui kita, begitu kan tidak harus Tuhan. Nah itu kamu siapa gitu ya kan, kok maki-maki aku kan gitu, kok dibentak-bentak aku. Jadi silakan Bu Muharina. Jadi itu kebulatan suara itu memang penting dalam hukum panggung pembacaan puisi ya, tapi harus dibedakan mana pertunjukan, mana perlombaan gitu. Jadi konsepnya harus bisa dilihat. Tidak usah, kalau bahasanya tidak usah terlalu berlebihan gitu. Jangan terlalu dibuat-buat mengatur suaranya. Walau siang malam orang-orang berperang dengan parang atau uang, seperti dendam yang tak padam-padam. Kan terlalu berlebihan gitu ya kan. Walau siang malam orang-orang berperang dengan parang atau uang, seperti dendam yang tak padam-padam. Kan lebih lebih soft gitu kan. Tidak usah terlalu harus dibentak-bentak, tidak harus terlalu timbre suaranya diafragma. Kembalikan Indonesia padaku. Nah, itu nanti berlebihan sekali gitu ya kan. Nanti kalau udah kamu atur perut, tiba-tiba perutmu bunyi, katanya begitu kan bahaya itu ketika virtual begini. Makanya biasa saja. Nah, kemudian beda memang perlombaan dengan pertunjukan. Tadi disampaikan Pak Gusman benar gitu. Tidak usahlah, kita semua nggak perlu tahu nama Anda gitu, nggak perlu tahu asal institusi Anda gitu. Dan kita nggak perlu tahu Anda suku apa gitu ya kan. Yang penting Anda orang Indonesia, peserta perlombaan. Jadi kita udah tahu, yang kami perlu tahu itu penampilan Anda gitu. Semuanya bagus, saya sangat senang sekali ya. Hari ini itu memang luar biasa ya Tuk Laut, Bang Gusman. Ini semua finalis-finalis ini keren-keren semua. Ini saya yakin ini semua pasti dari teater. Saya yakin nih. Ada Laposa dari dari Riau kalau salah saya. Kemudian ada Selfie Sulistiani, ini mungkin teater juga nih. Laut, Rudolf, ini orang LKK ini, kenal saya. Kemudian siapa? Uta Barat ya. Semua ini pasti orang LKK. Jadi mengatur
mengatur timbre itu memang dipentingkan dalam pembacaan puisi, tapi bagaimana caranya kita mengatur dinamika, bagaimana kita mengatur intonasi modulasi, intonasi dinamik, intonasi nada, naik turunnya nada itu, kata itu jangan dipotong-potong kata-kata saja. Kembalikan Indonesia pada aku, jangan dipotong-potong, enak, kembalikan Indonesia pada aku. Kita bercerita gitu kan lebih seru dia. Jangan dipotong-potong kata gitu. Boleh pemotongan kata itu kalau dia dinamik. Kata-kata yang dianggap penting itu dipercepat metronomnya tak tak tak. Jadi kalau semuanya naik, kalau semuanya tinggi siapa yang rendah? Kalau semuanya rendah siapa yang tinggi? Coba pikirkan itu. Kalau semuanya tinggi dari awal sudah kembalikan Indonesia padaku. Jadi yang rendah itu yang mana gitu? Kembalikan Indonesia padaku. Nah, kan lebih itu dia, lebih kalau semuanya dari awal dari bentak-bentak nih. Kembalikan Indonesia padaku. Nah, itu kan nanti Pak Gusman pun takut gitu ya kan. Jadi memang menarik sekali pembacaan dari teman-teman. Saya melihat juga perlu saya tekankan juga 9 finalis hari ini keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. Ini kami mencari yang terbaik dari yang baik-baik kan begitu ya. Semuanya bagus. Puisi itu bebas nilai. Semua bisa menginterpretasi pembacaan puisi. Tergantung selera kan begitu ya. Tergantung tergantung fashionnya gimana gitu. Makanya 3 kepala ini mau disatukan untuk mencari 3 terbaik ya, Bang Boy ya. 3 terbaik atau 4, Bang Boy? 3, Pak. 3. Jadi kalian 9 orang ini bagus semuanya. Saya yakin ke-9 orang ini pasti sering ikut lomba-lomba. Sebentar lagi ada Amok Teater. Yang dari Riau, yang dari Trenggalek, yang dari Jawa, itu ada Amok Teater sebentar lagi, LKK Unimed. Coba ikut lagi untuk melatih pengalaman ya kan, supaya lebih bagus. Dapat 3 besar, jangan berkecil hati. Bukan berarti Anda tidak bagus, Anda baik sekali, tapi memang kesempatan hari ini memang mungkin belum kepada Anda. Jadi Anda bisa berlatih lagi untuk perlombaan-perlombaan berikutnya. Jangan patah semangat, tetap semangat. Gali terus literasi, sense of art kita latih. Terus jiwa seni itu latih terus. Hidup akan mati tanpa jiwa seni. Tanpa ada seni, hidup itu tidak akan mati. Sedangkan dalam hidup aja ada air seni. Masa untuk melaksanakan aktivitas tidak ada seni kan begitu ya. Jadi kita harus semangat. Saya rasa itu. Terima kasih Tok Laut, terima kasih Bang Gusman. Saya kembalikan ke siapa tadi nih? Yunita yang cantik jelita. Silakan Yunita. Ya, terima kasih kepada ketiga Dewan Juri. Nah, sekian acara grand final Lomba Baca Puisi kita hari ini. Untuk pengumuman pemenang akan diumumkan besok, 8 Desember 2020, via Zoom Meeting. Sebelum menutup acara kita hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada ketiga Dewan Juri kita, kepada Pak Anggi, Pak Lawade, dan Pak Syamsul Rizal, kepada Ketua Kaprodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan, Pak Oki, Ketua Panitia Gebiar Sastra, Bu Muharina, dosen Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan, Pak Hafiz, seluruh panitia dan seluruh peserta yang hadir pada Grand Final Lomba Baca Puisi Gebiar Sastra Indonesia. Saya Yunita pamit undur diri, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam bertutur. Terima kasih dan selamat siang. Yang Yunita? Iya, Boy, Pak. Boy, ini selanjutnya gimana, Boy? Gini Pak, selanjutnya juri berdiskusi untuk menentukan pemenang lewat grup, kemudian menyerahkan kepada panitia. Jadi nanti hasilnya itu bakal kita bacakan besok, Pak. Baik, berarti peserta live ya, gitu ya? Iya benar Pak. Dokumentasi. Silakan. Sebelumnya kita akan laksanakan foto bersama dulu Pak. Boleh. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk menghidupkan kameranya dan mematikan audionya tentunya. Bis, masih ada lipstick kok, Bis? Apa Bang? Masih ada lipstick kok? Lipstick ada. Bekas lipstikku kan itu. Aku nggak diajakin nih, cuman berdua aja. Ya, besok lah kita bertiga lah, boleh bertiga. Bisa lah. Oke, 1, 2, 3. Oke. Apa lah ikut ini lah. Mau foto ini foto.
Nunduk lah. Pak Oki aja itu. Sekali lagi, Bin. Ya, Pak. Oke. Oke. Ah, udah nggak